Hari ini kita akan membahas kasus yang terjadi baru-baru ini di kota Nonthaburi yang terletak sekitar 20 km di luar ibu kota Thailand. Nonthaburi adalah suatu kota yang terletak di sepanjang sungai Chao Phraya yang memiliki pasar dan mal yang ramai, kebun buah-buahan, kuil kuno, dan kuliner tepi sungai yang lezat. Masyarakatnya terkenal dengan keramah tamahan dan pesonanya. Namun, hal itu pula yang membuat kisah kriminal nyata ini begitu menggemparkan. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 19 Februari 2024, seorang pria memposting di Facebook dan dengan kata-kata putus asa mencari bantuan untuk menemukan Chonlada Mutuwong yang juga dikenal sebagai Nun. Wanita muda cantik ini sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan Facebook dan biasanya secara rutin memposting kabar terbaru. Dia terakhir kali terlihat online pada pukul 3 pagi di hari itu. Sebelum menghilang, Nun terlihat mengenakan gaun berwarna hitam putih dan sedang merayakan pesta ulang tahun suaminya bersama teman-temannya di Bangkok. Setelah pesta berakhir sekitar jam 1 pagi, Nun, suaminya Sirichai Raktong yang juga dikenal sebagai Toy, dan putri mereka yang berusia 2 tahun pulang ke Nonthaburi menggunakan sedan BMW putih mereka. Kemudian keesokan paginya, Toy, suami Nun, datang ke kantor polisi Pakret sambil menggendong putri mereka untuk mengajukan laporan orang hilang. Ia tampak cemas dan putus asa saat menceritakan pertengkaran sengit antara dirinya dan Nun yang terjadi pada minggu dini hari itu. Menurut Toy, Nun tiba-tiba membuka pintu mobil di sepanjang jalan Klong Prapa dan melompat keluar. Dengan panik, dia menghentikan kendaraannya, membawanya kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun pertengkaran mereka berlanjut hingga Nun sekali lagi keluar dari mobil di dekat tempat tinggal mereka dan berlari menyeberangi jalan sebelum menghilang ke dalam taksi. Toy mengungkapkan bahwa sinyal GPS Nun terakhir kali diping di provinsi Chachoengsao sekitar 150 km dari rumah mereka di Nonthaburi. Ia mengakui bahwa mereka bertengkar dan pada satu titik pertengkaran mereka berubah menjadi pertengkaran fisik. Namun, Nun telah pergi atas kemauannya sendiri. Setelah mengajukan laporan itu, Toy meninggalkan kantor polisi. Kemudian, di sore harinya, Toy kembali ke kantor polisi sambil memeluk putrinya erat-erat, berharap mendapat secercah harapan atau kabar tentang istrinya dari pihak berwenang. Namun penderitaannya semakin bertambah saat ia mendapati dirinya dikelilingi oleh segerombolan reporter, haus akan setiap informasi tentang hilangnya istrinya. Saat diwawancarai oleh reporter, Toy berbicara tentang upaya putus asanya untuk menemukan Nun, menyesali pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam hubungan mereka yang penuh gejolak. Toy memohon dan memintanya untuk kembali, mengatakan bahwa putrinya yang berusia 2 tahun membutuhkannya dan mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Hati para warga Thailand dipenuhi rasa simpati terhadap ayah yang bersedih ini, yang harus merawat balitanya sendirian karena ditinggalkan istrinya. Namun di tengah derasnya dukungan terhadap Toy, skeptisisme muncul. Tidak semua orang yakin dengan narasi Toy. Ibu Nun, Pen, mengungkapkan kebingungannya atas sikap yang ditunjukkan oleh Toy. Pen mengatakan kepada polisi dan reporter bahwa dia merasa tidak nyaman dengan pernyataan Toy yang mengisyaratkan bahwa Nun mungkin tidak akan kembali dan kemungkinan dia sudah pindah. Meskipun Toy memberikan jaminan kepada Pen bahwa dia akan terus melanjutkan upaya pencariannya, Pen tidak dapat menghilangkan rasa tidak percayanya terhadap menantu lelakinya itu. Pen selanjutnya membeberkan detail yang meresahkan tentang sejarah kekerasan yang dilakukan Toy terhadap Nun,
dan menjelaskan sisi gelap dalam hubungan mereka. Dia mengungkapkan bahwa 3 tahun sebelumnya, Nun telah mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Toy karena menyerangnya. Yang mengejutkan, Pen mengetahui dari teman-teman Nun bahwa itu bukanlah insiden yang terjadi satu kali saja. Toy telah melakukan berbagai tindakan kekerasan pada Nun, termasuk mencekik dan menginjakkan kaki di wajahnya. Mengetahui perilaku kasar Toy itu menghancurkan kepercayaan Pen terhadapnya. Menghadapi kenyataan suram mengenai pernikahan putrinya yang bermasalah, Pen mengambil tindakan tegas untuk melindungi cucunya. Dengan bantuan pihak berwajib, ia mengambil anak tersebut dari hak asuh menantu laki-lakinya karena khawatir akan keselamatan anak itu jika dalam perawatan Toy. Pengakuan Pen memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang Toy dibandingkan dengan gambaran indah yang ditampilkan pasangan itu di media sosial. Terlepas dari penampakan sebuah keluarga muda yang bahagia dengan gaya hidup mewah, kebenaran di balik pintu tertutup ternyata jauh lebih gelap. Meskipun Toy mungkin menghujani Nun dengan hadiah dan kasih sayang secara online, realitas hubungan mereka penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Tak lama kemudian, pihak berwenang di Rapongpai di Provinsi Prachin Buri menerima laporan yang mengerikan. Sesosok mayat ditemukan terbakar di sebuah perkebunan karet yang sepi. Penemuan mengerikan ini sesuai dengan sinyal GPS terakhir yang terlacak dari HP Nun. Pada tanggal 20 Februari 2024, polisi pergi ke perkebunan karet di Prachin Buri, di mana mereka menemukan sisa-sisa manusia yang hangus. Jenazah tersebut terkena panas yang sangat hebat, sehingga hampir tidak bisa dikenali. Namun di tengah kengerian tersebut, polisi menemukan petunjuk penting yang mengkonfirmasi identitas korban. Barang-barang pribadi Nun, termasuk gelang dan cincin emasnya, ditemukan di lokasi kejadian, bersama dengan koper yang terbakar. Selanjutnya, analisis DNA secara pasti menghubungkan sisa-sisa jenazah yang terbakar tersebut adalah Nun. Dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul dan penolakan orang tua serta teman-teman Nun atas versi kejadian yang Toy ceritakan, membuat Toy muncul sebagai tersangka utama dalam kejadian yang mengerikan dan sulit dipercaya itu. Saat berita ini terungkap, sebuah stasiun berita TV merilis rekaman CCTV yang memperlihatkan jam-jam terakhir menjelang kematian Nun, sehingga mengungkap kebohongan dari cerita versi Toy. Setelah merayakan ulang tahun Toy di sebuah restoran di Bangkok, Nun mengungkapkan rasa terima kasihnya di Facebook kepada mereka yang hadir. Menurut laporan, pasangan tersebut meninggalkan restoran pada tanggal 18 Februari pukul 1 dini hari dan melalui jalan tol Ramintra. Keduanya tampak mabuk. Namun meskipun jaraknya hanya 20 km antara Bangkok dan Nonthaburi, rekaman CCTV menunjukkan bahwa perjalanan mereka yang seharusnya hanya memakan waktu 30 menit berubah menjadi 1,5 jam perjalanan. Mengapa Toy menghabiskan 1 jam ekstra dalam perjalanan pulang? Pada pukul 1:50, rekaman tersebut menampilkan Toy yang tiba-tiba menepikan BMW putihnya dan menyeret Nun ke trotoar, lalu melancarkan serangan yang kejam. Dia berulang kali menendang dan menginjak kepala Nun selama hampir 10 menit. Meskipun Nun berusaha melarikan diri, Toy terus mengejar dan melanjutkan serangannya. Kemudian terlihat Toy mengambil sebuah batu bata dan tanpa ampun memukulkannya ke kepala Nun beberapa kali. Rekaman selanjutnya menunjukkan Toy kembali ke mobilnya untuk mengambil balita mereka yang menyaksikan kebrutalan yang menimpa ibunya. Saat itu terlihat seorang pejalan kaki lewat, tidak menyadari kekerasan yang terjadi di hadapannya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh polisi kemudian, orang yang lewat tersebut mengaku bahwa saat itu ia berasumsi pria tersebut hanyalah seorang ayah yang menemani istrinya yang sedang mabuk
sambil menggendong anak mereka. Setelah orang yang lewat itu pergi, Toy mengembalikan putri mereka ke dalam mobil, sebelum tanpa perasaan menyeret Nun yang sudah tidak sadarkan diri kembali ke dalam mobil. Meskipun Nun masih tampak hidup, polisi curiga bahwa Toy terus melakukan penyerangan setelah sampai di rumah, yang akhirnya mengakibatkan kematian tragis Nun. Investigasi selanjutnya menemukan jejak darah baik di pinggir jalan maupun di tempat tinggal mereka, yang menguatkan bukti bahwa peristiwa brutal telah terjadi. Saat interogasi yang semakin intensif pada malam itu, Toy akhirnya menyerah. Dihadapkan dengan bukti-bukti yang memberatkan, dia akhirnya mengakui telah melakukan pembunuhan keji terhadap istri mudanya dan mengakui kebohongannya sebelumnya. Meninjau rekaman CCTV yang terekam pada pukul 9:20 pagi pada tanggal 19 Februari 2024, penyelidik menemukan bukti yang mengejutkan. Rekaman tersebut memperlihatkan Toy yang berangkat dengan BMW-nya dengan sebuah koper yang diletakkan di kursi penumpang depan, tersembunyi di balik sesuatu yang tampak seperti handuk. Pengungkapan yang mengerikan ini menunjukkan bahwa dia telah membawa jenazah Nun bersamanya ke kantor polisi, di mana dia melaporkan hilangnya Nun. Dia kemudian pergi ke perkebunan karet, di mana jenazah Nun akhirnya ditemukan. Sebelum mencapai perkebunan itu, Toy memutar ke sebuah pompa bensin, tempat ia membeli 2 galon bensin. Menurut pengakuan Toy, dia menghabiskan 1 jam di samping jenazah istrinya di perkebunan terpencil itu, memohon pengampunan kepada roh istrinya atas perbuatannya yang kejam. Dia kemudian menyiram jenazah istrinya itu dengan bensin dan membakarnya. Sementara putrinya yang berusia 2 tahun tetap berada di gendongannya, dengan polos menyaksikan kengerian yang terbentang di depan matanya. Toy menceritakan kejadian di malam naas itu, yang dirusak oleh minuman keras dan ketegangan yang meningkat, dan berakhir dengan pertikaian yang fatal. Toy mengungkapkan kepada petugas bahwa awal tindakan kekerasannya disebabkan karena pertengkaran mereka tentang mantan pacar Toy dan juga masalah keuangan mereka. Dia mengatakan konfrontasi tersebut menjadi tidak terkendali, menyebabkan kematian Nun yang tragis karena kemarahannya yang membabi buta. Menurut Toy, dia tidak mengetahui kematian Nun sampai 1 jam setelah dia menyerangnya, ketika Nun sudah tidak bernafas lagi di rumah 3 lantai mereka. Menurut polisi, Toy sama sekali tidak merasa bertanggung jawab atau setidaknya menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya terhadap istrinya, ibu dari putri mereka yang masih berusia 2 tahun. Saat ditanya tentang reaksi putrinya selama dan setelah melihat perbuatannya, Toy tidak menjawab apapun. Hasil pemeriksaan otopsi menunjukkan bahwa tengkorak Nun telah rusak parah. Dia mengalami retakan di tulang pipi, rongga mata, tulang hidung, dan tulang belakang telinga, semuanya di sisi kanan. Retakan ini menunjukkan bahwa seseorang telah memukulnya dengan keras menggunakan benda tumpul. Cedera yang dialami Nun menceritakan kisah kekerasan dan rasa sakit yang telah dia alami. Bahkan ketika meninggal, dia tetap bersuara, menuntut keadilan atas kekejaman yang menimpanya. Nun mungkin menderita luka-luka ini selama penyerangan brutal yang terekam di CCTV. Kemudian, menurut pengakuan Toy, dia melanjutkan tindakan brutalnya di rumah. Jika Toy benar-benar merasa menyesal atas tindakannya, mengapa dia tidak membawa Nun ke rumah sakit setelah kehilangan kendali untuk pertama kalinya? Mengapa dia malah melindungi dirinya dengan kebohongan bahwa istrinya telah melarikan diri dan mengabaikan anaknya? Tampaknya memang satu-satunya kekhawatiran Toy hanyalah dirinya sendiri, sehingga menutupi kekejaman yang dia lakukan di depan putrinya yang masih berusia 2 tahun. Toy saat ini ditahan di penjara provinsi Nonthaburi sambil menunggu proses pengadilan. Dia termasuk dalam daftar pantauan dan merupakan salah satu tahanan yang telah melakukan kejahatan yang mengerikan.
Setelah kematian tragis Nun, teman-teman dan keluarganya diliputi oleh kemarahan dan kesedihan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Toy, suaminya, tidak menunjukkan penyesalan apapun setelah mengakui telah membunuhnya dengan kejam. Bagi mereka, Toy pantas mendapatkan hukuman seberat mungkin. Kesedihan mereka diperparah dengan pengetahuan bahwa Nun telah sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun harus berjuang sendiri untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Sayangnya, pola ini umum terjadi di kalangan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa para penyintas seringkali merasa sangat sulit untuk meninggalkan hubungan toksik yang penuh kekerasan. Dibutuhkan rata-rata sekitar 7 kejadian kekerasan sebelum seorang penyintas dapat melepaskan diri secara permanen dari cengkeraman pelaku kekerasan. Kisah Nun menjadi pengingat akan kekompleksan dan hambatan yang dihadapi oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kesadaran, dukungan, dan sumber daya yang lebih besar untuk memberdayakan para penyintas dan memutus siklus pelecehan. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, apapun jenis kelaminnya, kami mendorong agar Anda mencari bantuan dan tidak menderita sendirian dalam diam. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.